Hai YouTube, selamat datang di channel Pangkat 2. Malaysia, sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, memiliki daya tarik yang tak terbantahkan. Dengan keragaman budaya, keindahan alam, dan sejarah yang kaya, Malaysia adalah destinasi yang memikat bagi para pelancong dari seluruh dunia. Dan pada video kali ini, kita akan menelusuri 7 fakta unik dan menarik yang membuat Malaysia begitu istimewa. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel Pangkat 2 agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik di masa mendatang. Tujuh, sempat berganti nama. Sebelum memakai nama Malaysia, negara ini pernah menyandang nama lain. Seorang ahli geografi Yunani bernama Ptolemeus pertama kali menamai Malaysia dengan nama Aurea Chersonesus. Aurea Chersonesus yang secara harfiah berarti semenanjung emas, merujuk pada semenanjung Malaysia dan wilayah-wilayah sekitarnya. Ptolemeus dalam karyanya yang terkenal yang dikenal sebagai Geographia yang ditulis sekitar tahun 150 Masehi mencantumkan wilayah ini sebagai bagian dari dunia yang dikenalnya. Nama ini menggambarkan wilayah tersebut sebagai tempat yang makmur dan kaya sumber daya, terutama emas. Pada abad ke-20, wilayah ini mengalami perubahan yang signifikan ketika beberapa negara bagian dan wilayah bergabung untuk membentuk Federasi Malaya pada tahun 1948. Setelah mencapai kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1957, Federasi Malaya bergabung dengan negara-negara bagian Borneo Utara, Sarawak, serta Singapura untuk membentuk Federasi Malaysia pada tahun 1963. Singapura kemudian keluar dari Malaysia pada tahun 1965 sehingga meninggalkan konfigurasi yang lebih mirip dengan Malaysia yang kita kenal saat ini. 6. Lagu kebangsaan yang unik. Malaysia memiliki lagu kebangsaan yang unik. Lagu nasional negara Malaysia yang berjudul Negaraku memiliki asal-usul yang unik dan menarik. Melodi Negaraku diambil dari lagu La Rosalie yang pada awalnya adalah sebuah lagu Perancis yang populer pada abad ke-19. Lagu La Rosalie kemudian diadaptasi dan digunakan oleh Kesultanan Perak sebagai lagu kebangsaan mereka. Pada tahun 1957, ketika Federasi Malaya merdeka dari penjajahan Inggris, pemerintah mencari sebuah lagu kebangsaan yang cocok untuk negara yang baru terbentuk. Salah satu versi melodi dari lagu La Rosalie kemudian diubah sedikit dan lirik dalam bahasa Melayu ditambahkan oleh seorang komposer bernama Dato Sri Ahmad Merican. Namun, lagu ini memiliki versi lirik yang berbeda saat pertama kali diperkenalkan. Lirik awalnya ditulis oleh seorang penyair terkenal Malaysia, Tuanku Abdul Rahman, yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Malaysia. Namun pada tahun 1970, lirik tersebut diubah oleh pemerintah untuk mencerminkan semangat kebangsaan yang lebih luas dan inklusif. 5. Mayoritas penduduk beragama Islam. Sama halnya dengan Indonesia, mayoritas bangsa Malaysia penganut agama Islam. Persentase penduduk Muslim di Malaysia berkisar 61,3% dari total populasi. Serupa umat Muslim di seluruh dunia, mereka juga menjalankan peribadatan dan merayakan hari keagamaan. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa bagi umat Muslim di Malaysia. Selama bulan ini, umat Muslim berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam, dan aktivitas keagamaan seperti membaca Al-Quran dan beribadah meningkat. Selain Islam yang menjadi agama dominan di Malaysia, negara ini juga memiliki keragaman agama lainnya, termasuk Buddha, Kristen, Hindu, dan agama-agama tradisional lainnya. Kebebasan beragama dijamin oleh Konstitusi Malaysia, dan masyarakat Malaysia secara umum hidup berdampingan meskipun beragam keyakinan agama.
4. Bekas jajahan Inggris. Malaysia juga termasuk negara yang pernah dijajah Inggris. Penjajahan Inggris di Malaysia dimulai pada tahun 1786 ketika Inggris mendirikan koloni pertamanya di Semenanjung Malaya yang dikenal sebagai Pulau Pinang. Penjajahan ini kemudian diikuti oleh pendirian koloni lainnya di wilayah Malaysia, termasuk Malaka pada tahun 1824 dan Singapura pada tahun 1819. Penjajahan Inggris di wilayah-wilayah ini membawa perubahan besar dalam administrasi, ekonomi, dan sosial. Inggris membangun infrastruktur modern seperti pelabuhan dan jalan raya yang membantu dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Tiga, punya hutan tropis tertua. Di antara hutan tropis di seluruh dunia, Taman Nasional Malaysia adalah salah satu yang paling menakjubkan. Taman nasional ini masuk dalam deretan hutan hujan tropis tertua di dunia. Taman Nasional Malaysia adalah perwakilan sempurna dari hutan hujan tropis yang masih utuh di Asia Tenggara. Terletak di berbagai lokasi di seluruh negara, taman-taman nasional ini membentang dari Semenanjung Malaysia hingga ke Borneo, meliputi ribuan hektar lahan yang belum tersentuh oleh perkembangan manusia. Mereka adalah rumah bagi berbagai flora dan fauna langka serta ekosistem yang unik, seperti harimau Malaya yang terancam punah, orangutan, badak Sumatera, dan berbagai spesies unggas yang langka. Salah satu yang paling menakjubkan tentang Taman Nasional Malaysia adalah usianya yang sangat tua dengan perkiraan usia sekitar 130 juta tahun. Sebagai salah satu hutan hujan tertua di dunia, taman-taman nasional ini telah ada selama jutaan tahun. Dua, jalan tol terpanjang dan bundaran terbesar. Malaysia bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya yang memukau dan keberagaman budayanya, tetapi juga memiliki beberapa prestasi luar biasa dalam infrastruktur transportasi. Dua prestasi yang paling mencolok adalah memiliki jaringan jalan tol terpanjang di dunia dan bundaran terbesar di dunia. Malaysia memiliki jaringan jalan tol yang sangat luas, dan jika panjangnya digabungkan dari seluruh negeri, itu mencapai sekitar 66.000 km. Ini adalah prestasi yang sangat mengesankan, mengingat luas keliling bumi adalah sekitar 40.000 km. Dengan kata lain, Malaysia memiliki jalan tol lebih dari 1 kali putaran keliling bumi. Di samping prestasi dalam jaringan jalan tol, Malaysia juga memiliki satu dari sedikit landmark dunia yang sangat mengesankan, bundaran terbesar di dunia. Terletak di wilayah Putrajaya, bundaran ini memiliki diameter luar mencapai 3,5 km. Bundaran ini bukan hanya elemen arsitektur yang luar biasa, tetapi juga menjadi simbol modernitas dan kemajuan Malaysia. Satu, Kesultanan tertua di dunia. Kesultanan Kedah yang terletak di wilayah Semenanjung Melayu memiliki sejarah yang kaya dan panjang yang menjadikannya salah satu kesultanan tertua di dunia. Dengan berdirinya pada tahun 1136 dan dipimpin oleh Sultan Muzaffar Shah sebagai sultan pertamanya, Kesultanan Kedah telah mengalami transformasi sepanjang berabad-abad. Dari awalnya memiliki hubungan erat dengan agama Hindu hingga menjadi pusat kekuasaan Islam. Kesultanan Kedah dengan kedudukan yang strategis di Semenanjung Melayu memiliki sejarah yang panjang. Pada masa awalnya, Kesultanan Kedah menjalin hubungan dekat dengan agama Hindu yang tercermin dalam beberapa aspek budaya dan kepercayaan mereka. Perubahan paling signifikan dalam sejarah Kesultanan Kedah adalah konversi mereka ke agama Islam. Pada abad ke-15, Sultan Muzaffar Shah I menjadi sultan pertama Kedah yang memeluk Islam, yang kemudian membawa agama Islam sebagai agama utama di wilayah ini.
Selain Kesultanan Kedah, Malaysia juga terdiri dari 8 kesultanan lainnya, yaitu Johor, Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, dan Terengganu. Masing-masing kesultanan ini memiliki sejarah dan tradisi uniknya sendiri, serta peran penting dalam kehidupan politik dan budaya Malaysia. Malaysia adalah negara yang mempesona dengan kekayaan budaya, alam yang menakjubkan, dan sejarah yang kaya. Dari keberagaman etnis dan kuliner lezat hingga pemandangan alam yang memukau, serta kemajuan teknologi yang canggih, Malaysia memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada para pelancong. Dengan segala fakta menariknya, negara ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapa saja yang berani menjelajahinya. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa support kami dengan cara like, share, dan subscribe.